itu ada tugasnya. Ini formatif kan tugas kan ya. Kemarin kita udah ngerjain LKPD berapa? 1. Sekarang mau yang LKPD 2 ya. LKPD 2 nanti plus sama pembahasannya yang terakhir. LKPD 1 udah dibahas? Oke, nanti dimasukin ke sini sama ke sini. Oke? Jadi hari ini kita mau ngerjain LKPD 2. Ada pertanyaan? Nah, nanti sumatifnya, ini temanya tentang virus ya guys. Sumatifnya yang pertama, kamu udah lakukan tes lisan belum? Udah. Yang virus kan itu? Ya. Yang kedua, kampanye ya. Kampanye belum? Oke, yang ketiga tes tulis. Nanti ini ibu jadiin nilai sumatif 1 biar kamu coba tahu bentuk soal buat nanti di PAS. Ibu harus bikin tes tulis dulu. Tes tulisnya hari Senin minggu depan, maka ini LKPD 2-nya kita kerjain plus langsung kita bahas. Paham? Nah, nanti kampanyenya mulai hari kapan lagi kita ketemu? Kamis ya. Kamis itu presentasi bersama ibu dan teman-teman. Posternya nggak usah di print dulu pakai laptop karena ibu mau nilai dulu cara kamu menyampaikannya. Semua kelompok, 3 kelompok pertama kalau berani maju berarti nilai maksimal presentasi dengan Bu Riris dapat 100. Kalau yang keempat, kelima, keenam berarti 95, yang ketujuh, ke-8, ke-9 berarti 90. Ya, siapa yang duluan, 3 duluan pertama ibu kasih nilai maksimalnya 100 kalau sempurna. Kenapa Teh? Berarti kalau misalnya dia 3 pun nggak pasti dia nilai 100. Nggak pasti kalau belum siap. Ibu pengen kalau pertama ya harus siap. Nanti kekurangannya tinggal dikurangin aja. Ya, syukur-syukur sempurna. Kayak tadi di 10H ada yang udah sempurna. Ya, dia siap. Udah ngelihat PPT-nya, udah jargon-jargonnya bagus-bagus tadi 10H. Ibu apresiasi anak-anak 10H. Ya, kalau kamu mau contek-contek dikit boleh, tapi jangan disamain, dimodifikasi. Tadi ibu sih sangat apresiasi sama kelas 10. Oh ya, buka kalau Musa tuh H apa gitu ya? H. Oh H ya. Oh ya, berarti benar 10H. Oke, jadi besok hari Kamis apa agendanya? Presentasi, posternya udah fix. Tapi nggak usah di print dulu. Oke, ada pertanyaan? Senin depan kita mau apa? Tes tertulis. Ibu pengen materinya dari LKPD 1 sama LKPD 2. Udah siap mau bahas LKPD 2 dan mengerjakan? Dibuka halaman 97 buku paketnya. Ya, kalau di situ nggak lengkap boleh search di internet, tapi pakai buku dulu. Ibu panduannya ada di buku. Ada pertanyaan nggak tentang tema virus? Setelah ibu baca, kalau tes sumatifnya semakin sedikit, nilainya semakin kurang bagus, jadi harus banyak. Biar nanti PAS kamu bisa tahu polanya, oh Bu Riri yang virus temanya kayak gini. Karena PAS itu, apa yang udah ibu keluarin soal-soalnya akan ibu ulang lagi di recycle. Ngerti? Jadi wajib kamu harus ada tes tertulis. Ada pertanyaan? Mau pakai paper based test or computer based test? Ini pakai komputer aja. Harus ya, biar langsung dapat nilainya. Kalau paper Halaman berapa? Halaman berapa? Guys, Halaman berapa? halaman 97. Tadi sih 97 belum benar nggak ya? Benar. Oke. Kenapa? Ya, menguntungkan dan merugikan. Oke, kita bahas dulu. Sebelum bahas, tulis LKPD 2 tanggal sekarang. Pembahasannya awal dulu, nanti ada yang dikerjain. Jadi kalau pembahasan ditulis aja, apa yang dikerjain ditulis aja. Ya, biar tahu siapa yang merekam semua kegiatan hari ini. Siapa yang nggak rekam. Udah. Ibu. Kenapa? Ibu boleh ngerjain tes? Boleh. Kalau kan kamu udah dari awal di tab, ya harus di tab terus. Oh iya. Iyalah, jangan ada di buku di tab jadi bingung. Nanti di tab kamu bikinin portofolionya biar kamu bisa share kayak kakak kelas 12, siapa namanya?
Ya dia punya blog itu banget buat bantu temen-temennya. Kamu boleh kayak gitu. Ya kamu share semua kerjaan-kerjaan kamu, catatan bahasan kamu, kan teman-temannya bisa akses. Adik kelas juga bisa akses. Kenapa Ji? Kita nungguin buku Ibu udah balikin, nggak ada di 10B, udah selesai semua. Nggak ada lagi. Ibu udah habisin. Kita mulai ya guys. Apa sekarang temanya? Peranan Virus virus yang menguntungkan. bagi kehidupan. Alaska, kalau di otak kamu, kalau kita temanya peranan virus bagi kehidupan, di otak kamu ada apa? Obat. Obat. Kalau Nazria? Mengontrol jumlah populasi daerah buat mengontrol. Oke, kalau Nadif, nggak apa-apa. Membangkitkan hidrotropis. Dampak dapat stimulan. Sumpah lo ini dapat virus lo dapat stimulan. Apa? ChatGPT bu, ChatGPT. Iya, Radit. Oke. Stimulan buat apa? Buat gen-gennya si virus itu ya. Oke. Dah, coba tolong Kanesa ya, Keisha, baca ini terus simpulin pakai kalimat kamu. Ibu mau pembelajaran reading. Kalau kamu baca, kamu tahu nggak sih maknanya dari kalimat ini? Satu paragraf ini aja ya, Nek. Nah, Azaria paragraf yang ini aja. Peran virus sama bioteknologi. Kamu baca, terus kamu kesimpulin. Oke? Nah, semuanya coba tolong baca, terus simpulkan pakai kalimat kamu sendiri. Nah, kerjain. Ayo. Rara, Maira, listen to me. You must reading this paragraf sama ini ya, 2 paragraf. And then you kasih kesimpulan pakai versi kalimat kamu dari kamu baca. Tidak ditulis lagi, ibu nggak mau kamu tulis ulang. Kesimpulan dari paragraf ini, Neng, sama paragraf ini sesuai dengan kalimat kamu sendiri. Nggak usah banyak, yang penting satu kalimat menggambarkan satu paragraf itu. Satu kalimat. Iya, satu kalimat aja, nggak usah banyak-banyak. Mau 2 kalimat silakan, tapi jangan banyak-banyak. Yuk, silakan. Kenapa, Maira? Kenapa? Enggak, ibu nggak kepengen di-share dulu. Kamu kerjain dulu. Ya, makanya kamu reading. Yuk, sekarang pada reading dulu. Kalau udah, langsung tulis sesuai dengan kalimat kamu sendiri. Nggak usah panjang-panjang banget inti dari paragraf itu. Oke? Yang Alaska ini, Azaria yang ini ya. Kayak Keisha yang ini ya. Kamu semuanya dua-duanya say. Yang ini sama yang ini. Jadi ada berapa kalimat? 2 kalimat dari 2 paragraf tadi. Oke. Yang jasa treniknya juga disebutin tuh. Kenapa? Jasa trenik sifat pararit interseluler. Simpulin dah. Bukan semuanya. Mau poin-poin silakan. Mau kalimat juga oke. Nanti ada sesi pertanyaan untuk 2 paragraf itu. Ibu mau kasih kamu bacaan dulu. Ibu lagi puasa ya, Bu? Apa? Lagi puasa. Iya, lu kenapa? Itu ya. Autan ya udahlah. Enggak, Bu. Auranya jadi Ibu virus itu sel bukan? Nanti saya tanya ada di belakang. Kayaknya ibu udah ngajarin ciri-ciri virus nih. You don't ask itu lagi kali ya. Oke, Keisha, apa Keisha? 1 kalimat. Virus itu termasuk kelompok jasa trenik yang identik dengan yang identik menginfeksi penyakit pada manusia, hewan, tumbuhan. Betul. Ada lagi? Terus virus itu berdampak positif dan menguntungkan manusia. Oke, good. Pintar. Si Keisha bilang virus termasuk jasa trenik yang dapat menyerang, menimbulkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Selain itu, virus juga bisa dimanfaatkan ya. Tadi menguntungkan bagi manusia.
Tuh, satu kalimat Kesha, good, pintar. Mantap, Kesha. Tulis Kesha. Nggak boleh sama. Bikin kalimat sendiri. Bisa agak panjang, agak panjang dikit ya Bu ya. Azaria, wait, tar dulu. Pertanyaan nanti dulu. Azaria, Intinya nggak semua virus itu menjadi penyebab penyakit. Tidak semua virus itu merugikan. Dia bisa juga dimanfaatin apalagi dalam rekayasa genetik. Mati Atau deh. dalam teknologi. diulang. Tidak. Tidak semua virus itu membawa penyakit atau merugikan manusia. Tapi dia bisa ada yang membawa keuntungan bagi manusia. Contohnya dalam bidang rekayasa genetik dan juga bioteknologi. Oke, good. Itu ya. Udah bagus aja. Pintar, gue suka dah kayak gitu. Ya, kayak gitu ya guys poinnya. Jadi virus itu nggak cuma merugikan, tapi bisa bermanfaat kata Azaria dengan cara rekayasa genetika dan bioteknologi. Oke, karena udah disimpulin, Ibu kasih si pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Ibu, Apa? pemanfaatan virus secara rekayasa genetika dan bioteknologi apa saja? Dan Oke. apa virus yang paling andalkan oleh manusia? Kenapa? Maksudnya? Virus yang paling sering dimanfaatkan. Oh, virus yang sering dimanfaatkan oleh manusia. Oke, virus yang dimanfaatkan oleh manusia. Oke. Pintar pertanyaannya. Ada lagi? Ayo, ada lagi? Satu pertanyaan lagi ya, Laska. Jasa training itu apa, Bu? Jasa training itu apa? Oke. Kalau Alaska baca secara keseluruhan di kalimat pertama, jasa training itu udah pasti dia ukurannya apa? Sangat kecil. Saking kecilnya satuannya nanometer. Karena saking kecilnya dia nggak harus menggunakan alat bantu. Alat bantunya apa? Mikroskop elektron. Iya, di situ dituliskan mikroskop elektron. Jadi kesimpulannya apa, Alaska? Tadi yang disampaikan jasa training Ini makhluk hidup yang ukurannya kecil banget. kecil Hanya bisa banget. dihitung, Saking kecilnya dilihat. ukurannya Hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron. elektron. Ukurannya sebesar nanometer. Sangat kecil, jadi kayak partikel. Makanya kemarin ditemukan pertama-tama bilangnya adalah partikel karena ukurannya sangat kecil. Ada lagi? Nggak ada? Oke. Yang kedua pertanyaannya pertanyaan pertama oleh si Tania. Yang virus yang sering dimanfaatkan oleh manusia. Kemarin yang virus B, destruktor virus. Virus apa itu? Virus T. Virus T. Virus T dia menginfeksi siapa? Bakteri. Bakteri. Makanya namanya apa? Bakteriofage. Bakteriofage. Bakteriofage ini biasanya sering banget dipakai buat di proses rekayasa genetika. Buat ngebuat vaksin, buat ngebuat terapi gen dan macam-macam. Udah paham belum ke sini? Oh, berarti yang bakteriofage itu buat vaksin gitu. Iya. Biasanya dia menguntungkan buat vaksin, rekayasa genetika, kayak gitu. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Terus tadi pertanyaan apa aja sih? Ini yang rekayasa tadi Tania. Yang satu lagi Virus apa udah siap aja? belum? Oh, virus apa aja? Oke. Kalau yang dimanfaatkan rekayasa rata-rata namanya bakteriofage. Tapi kalau buat vaksin, semua virus logikanya dia bisa dibuatin kecuali apa yang nggak punya vaksin ya. Polio. Betul. Apa lagi? Polio maksudnya polio. Sama Ebola. Karena mereka sifatnya apa? Litik. Jarang banget bisa melakukan daur apa? Isogenik. Jadi kalau ada virus yang nggak bisa bikin vaksin, logikanya berarti dia selalu reproduksinya harus apa? Litik karena menghancurkan. Dong sampai sini? Dong. Ini catat dulu sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya. Udah Di videonya bisa dapat. Iya. videoin, udah Udah mau bener. isinya. Kami ada satu YouTube channel yang buat Udah tahu orang. Oke, ya, Beli template. Ya
Ibu yang ngomong dong, Bu. Ibu ngomong di grup angkatan, Bu. Suruh subscribe, Bu. Ya, oke. Biar Ibu bisa udah lagi. ngomong kok. Cuman ada yang beberapa yang nggak mau, yang nggak tahu ya. Ya Ah. Oke, ada download. Ada musuh, Jadi ada musuh. nggak ada, Ada musuh, ada musuh. Bu, nggak ada Udah vaksinnya dicatat kan? belum? Ada, Bu. Bu, karena virusnya lipid ya, virusnya lipid. Kalau buat apa? Ya apa Ebola dan HIV tadi? Ya, Hah? karena dia reproduksinya selalu menggunakan fase apa? Litik. Litik. Karena litik jadi nggak bisa dipersiapkan untuk pembuatan apa? Vaksin. Karena vaksin itu kemarin kan ibu udah bilang dia harus melalui fase apa? Lisogenik. Udah paham? Oke. Ibu hapus ya. Ibu, Kenapa? vaksin kan harus lisogenik. Iya dong. Kenapa? Ya nanti kita kasih tahu ya. Sudah? Bisa, Bu. Lanjut, kita buka halaman buku kamu 97. Sekarang kita buat contoh manfaat virus dalam kehidupan. Ada 4 poin. Tolong diisi. Yang pertama, ibu udah kasih tahu bahwa virus bisa dibuatkan atau dimanfaatkan dalam teknologi rekayasa genetika. Bioteknologi ya, Bu. Di sini tulisnya produknya terapigen. Nah, kamu tulis deh. Sisanya 2, 3, 4, mau 5. Di buku kamu kayak ada 5. Boleh tulis seperti yang ibu kasih tahu di nomor 1. Udah paham belum? Paham nggak? Di buku kamu bahwa manfaat virus ada 5 item. Kalau ibu cukup 4. Yang pertama, virus dimanfaatkan oleh teknologi rekayasa genetika. Produknya adalah terapigen. Nah, yang kedua, ketiga, keempat, bebas kamu pilih, tapi jangan yang nomor 1 lagi. Ada pertanyaan? Bu, ini kita nggak boleh ikut jawaban ibu. Cuma nomor 1-nya aja. 2, 3, sama 4-nya cari sendiri, ada di buku kamu di halaman 97. Oke, yang bakal bahas Rara buat yang nomor 2. Maira udah sering, berarti sampingnya Jinari siapa? Harusnya nggak sering. Sampingnya Jinari Azel. Azel yang nomor 3. Kansa, apa itu terapigen dijelasin? Kansa. Ada di buku kamu. Ada di buku. Mau baca. Azel yang nomor 3. Berarti berbagi sama Rara. Kalau udah ditulis Rara, jangan ditulis kamu. Yang keempat, cewek lagi. Siapa tadi aku sama siapa Bu? Aku. Sama Azel, sama Jinari yang nomor 4. 5-nya nggak usah, 4 aja. Nah, maksudnya aku udah siapa? Tiga itu guys. Tiga. Gue 2 yang 5. Kenapa, Say? Lu yang mana, Pak? Ada aku. Iya. Gue yang vaksin ini. Ibu kan tulisnya rekayasa genetika produknya terapigen. Ya udah, terus Oh iya, dua aja. Ibu. Ya, cari dong, produknya apa. Bilangnya vaksin itu apa, kamu jelasin produknya berupa langsung jenis produk vaksinnya apa. Itu dong. Kan namanya produk kan berarti hasil. Dah, tulis di depan. Ini ada Ibu, itu tuh virus, masa nama virusnya? bukan nama produknya, Say. Kalau produknya? Ibu nanyain virus itu dimanfaatkan untuk apa? Maksudnya untuk virus? Oh. Riri. Misalnya buat makanan, oh contohnya makanan yang mengandung virus misalnya. Boleh, Bu. ya, terapi dalam bidang kesehatan. Bu, jawabannya kalau kayak tunjuk itu boleh. Itu udah ngerjain. Itu di belakangnya. Tapi saya nggak ambil sampai ya. Bu, saya demikian Bu, kalau nomor 2. Ya udah kamu nomor 4. Tapi kemarin kan dia ngomong. Cu amai. Terus kamu kok berarti ntar ada dulu baru Jadi nanti diperbaikin enggak? perbaiki itu harusnya on the spot. Nah, itu aja. Saya ngeceknya pas ibu udah nggak di sini. Kansa, ini terapi gen Kansa.
Satu virus berguncang dunia. Kalau Azal karena ini yang kedua ya. Kan sebagian. Ibu, yang ini. Gue yang mana? Yang betul Paris. Ya, tapi kan ini sudah Enggak, itu virus dimanfaatkan untuk nggak ada bla bla blanya. Apa? Insektisida. Kalau nggak bisa gue kasih nilai kalau kurangnya. Itu ada ujung. Iya, di sana. Ada lah. Zel lu chill aja Zel. Ya, insya Allah lancar. Lancar. Jangan itu ya, jangan coba-coba pakai cara-cara kurang baik ya. Untuk Udah nanti dibantu sama Bu aja. Tapi please jangan coba-coba buka website atau apa, jangan ya. saya nggak pakai laptop. Pakai PBT, pakai PBT. Oh, pakai PBT. kalau kertas biasanya suka tukeran. Lah. Tukeran. Aku Jangan kan gaya itu, Bu. intinya mah kalau selagi ada main ada. Awalnya itu baru suami tuh capek baru Pak. Terus. Iya dong. Lo bawa ini nggak soal Enggak. Gi, sini Gi. Harus siapa, Bek? kaki. Tuh, 2, 3. Ini Matsuya gue bebas. Gasnya biar enggak. Oh. Apaan sih kasihan? Aku Iya. sudah bisa. Ya, minum gigi. Oh my god. Oh, ini gambarnya. Menjatuhkan diri ke dunia. Udah fall for you gitu ya. Allah Mairana. Kalian kok kelasnya Ibu ini buang sampah. kalian kok kelasnya kayak gitu. Oke, lanjut ke activities. Oh jika. Yang udah di genetik emang ada ini. Dia udah bisa apa? Udah dimodifikasi baru di lagi ke orang. Jadinya 4 ruangan, Bu. Ibu nyobain foto air aku Contohnya belum ada nih ya. Azal. Oh iya.
paling belum sampai itu kan bilang mulai sekarang udah itu belakang Produknya ada nggak? Why you paradise? Oh you. lagi rekaman, Jo. What's up, Bu Riri? Gede banget tuh biologis tulisan saya. Maaf. Enggak apa-apa, bagus. Biologis. Biologis. Biar kebaca sampai belakang. Perhatian banget sih ada. Ya, untuk yang nomor 3 sama 4 udah benar. Contohnya adalah vaksin. Boleh nanti contohnya adalah OPV. Tahu nggak OPV? Oral, polio, vaksin. Jadi polio itu udah ada vaksinnya yaitu melalui oral. Ya, maka namanya OPV pada penyakit polio. Epi dulu, Bu. Begitu. Kalau dulu mah Nggak cuma polio ya, semua beberapa COVID vaksinnya ada apa aja? Sinovac. Apalagi vaksin COVID selain Sinovac? Booster. No. Lah itu booster, Bu. Apa? Oh, pakai daun ginger. Pfizer. kenapa apa inspirasi lo namanya diri lo sendiri Pfizer? Pfizer kan tadi ya. Pfizer FNL. Oh. Ini namanya Pfizer. Kemudian ditambahkan untuk pencemaran Nama baik. air. Nama produknya apa? Bio juga. Ada yang tahu nggak? Bioremedasi. Apa? Bioremedasi. Bioremedasi. Jadi kalau terjadi ada tumpahan minyak, hari ini nggak usah pakai siram kimia lagi, tapi cukup dikasih bioremediasi. Dia berupa enzim dan virus yang udah direkayasa. Nanti si makhluk itu, si bioremediasi ngegunting-gunting ikatan si minyak yang tumpah tadi, akhirnya teruraikan. Nggak usah perlu harus berbahaya bagi ikannya, semuanya baik-baik aja. Paham? Ada pertanyaan untuk manfaat virus? Contohnya bakteriofage, ya boleh. Untuk membasmi bakteri patogen. Ada yang tahu nggak patogen itu apa? Yang jahat gitu. Ada yang tahu? Apa maksudnya? Saya tahu foto. Apa itu patogen? Apa bakteri yang jahat atau yang jahat lah itu? Menyerang, terus mikroorganisme yang kayak gimana sifatnya patogen itu? Kalau patogen tadi menimbulkan penyakit, betul Rozan. Jadi patogen itu mikroorganisme yang menimbulkan penyakit. Mau itu virus, mau itu bakteri, mau itu fungi, mau protozoa yang sifatnya mikro. Kalau dia nimbulin penyakit namanya apa? Patogen. Understand? Dicatat. Ada pertanyaannya untuk manfaat virus? Selain yang 4 ini ditambahkan yang ini ya, pencemaran air, yaitu produknya bioremediasi. Kenapa? Ini buku ini ada yang buat mengangkat elektronik. Iya boleh. Itu biasanya virus-virus yang elektronik ya. Yang lebih tepatnya ini yang biologi aja. Ada pertanyaan? Nah, yang ini terapi gen nih. Mekanisme terapi gen. Coba Kansa, intinya apa Kansa? Dari situ aja. Oke. Jadi intinya terapi gen itu upaya perbaikan informasi genetik. Jadi dengan memodifikasi susunan DNA-nya. Contohnya kita ada genetik ADD dan dari genetik ADD ini itu membuat seseorang membedakan tubuh
Kenapa? Karena kan kita kekurangan enzim AD. Makanya di terapi gen ini retrovirus itu dimasukin ke genetik ADD-nya ini biar pas udah dimasukin ke manusia lagi, si genetik ADD ini bisa menghasilkan enzim AD. Betul. Ada pertanyaan? Kenapa Radit? Misal ada orang nih kena genetik terponis, misalnya genetiknya namanya ADD. ADD itu adalah enzim yang ada di tubuh kita. Fungsi enzim di sini, enzim itu buat apa sih? Mempercepat. Ini daya Mempercepat tahan apa waktu tubuh. itu ibu bilang? Reaksi tubuh. Berarti enzim ini berguna buat metabolisme. Kalau seseorang kena kelainan genetik ADD, ada enzimnya yang nggak kebentuk, berarti kan seumur hidupnya dia nggak akan kebentuk yang namanya enzim AD. Ya apa enggak? Ya, Bu. Terjadi sesuatu nggak di dalam tubuhnya dia? Ya, Bu. Sangat. Nah, untuk nolong orang tersebut dipakailah terapi yang namanya terapi gen. Si enzim AD ini, genetik ADD ini berupa enzim AD ini akan direkayasa dengan menggunakan retrovirus sama sel T. Sel T itu apa? Virus. Ada tahu nggak? Virus. Sel apa? Buat kekebalan tubuh itu sel T. Oke, nah nanti dimodifikasi si virusnya gennya yang mirip sama enzim AD ini. Kalau udah dimodifikasi, digabungin ke sel T, jadilah apa? Sel Rekombinan. namanya apa? Dusun. Propaga. Belajar ekonomi lu. Sel rekombinan atau profage. Yang profage ini nanti diimplan tuh ke orang yang sakit yang tadi, kelainan genetis. Otomatis di dalam tubuhnya dia bisa nggak ngasilin enzim lagi? Bisa. Sangat bisa. Karena udah dimodifikasi gennya menggunakan retrovirus. Karena udah diteliti retrovirus jenis apa yang materi genetiknya mirip sama penghasilan enzim AD. Karena dia mirip, maka dimodifikasi, diimplan ke sel T, jadi profas, masukin lagi ke tubuhnya akan nyimpen apa? Materi genetik yang enzim AD. Dapat dari mana? Dari retrovirus yang dimodifikasi. Berarti pasti lisogenik dong, Bu. Kenapa? Retrovirusnya pasti lisogenik. Kenapa? Pasti Ya lisogenik. pasti dong. Kalau litik yang ada apa? Mati orang. Hancur. Tapi nggak ujuk-ujuk ketika dimodifikasi langsung lisogenik, enggak. Jadi puluhan berapa kali percobaan baru akan dapat produk lisogeniknya berupa profage tadi. Mengerti anak? Habis itu baru dimasukin. Iya. Kenapa Tania? Kalau misalkan enzim virus yang profagenya itu dimasukin kepada orang yang sebenarnya tidak punya kelainan AD itu apa yang terjadi? Ya, jadi mubazir karena kita yang normal udah bisa ngasilin dengan tubuh kita. Kalau orang normal udah baik-baik aja, nah dia kelainan seumur hidup dia nggak bakalan ngasilin enzim AD itu. Padahal enzim AD berguna buat metabolisme tubuhnya dia. Nah, untuk bisa menurunkan resiko dia nggak ngasilin enzim AD ini, maka dibuatlah yang namanya terapi gen. Understand? Nah, coba depannya talinya diulang. Wah, apa itu terapi gen? Tulis. Ayo, ditulis sambil dijelasin. Jadi Ayo, ADD lihat itu ditulis. adalah enzim Si Dinda ya? yang- Oh, Dinda. Nadir. Nadir. Apa sih itu? Ayo, coba jelasin. Reaksi Jelasin terus pakai kalimat Oh, iya, kamu merespon sendiri. ya. Ini terapi gen. Reaksi tubuh nggak? Metabolisme. Tulis. Ayo, Aku tulis di sini aku sendiri. Ya. Jadi Terapi gen itu apa, Neng? terapi gen itu upaya yang dilakuin sama dokter-dokter untuk memperbaiki informasi genetik orang lain dengan modifikasi susunan DNA. Betul, pintar. Kalau upaya itu berarti apa? Usaha ya, usaha seseorang. Oke, lanjut. Caranya tadi gimana? Caranya, Pertama, pertama ambil apa
Dimodifikasi. Nah, kalau udah dimodifikasi sesuai dengan apa tadi materi genetiknya? Enzim AD. Kalau udah dimodifikasi, maka dia akan diapain? Sama Disisipin. disipin Sama siapa? sama sel T. Tuh, kalau udah disisipin, maka dia akan menghasilkan apa? Profage. Dari profage itu lanjut ngapain lagi? Nah, dari profage itu akan menghasilkan apa? akan menghasilkan apa ya? Bikin aja Dari profage akan diimplan ke orang yang tadi yang butuhin, yang abnormal genetik tadi. Habis itu di tubuhnya dia akan menghasilkan apa? Enzim AD secara natural. Udah paham? Sehingga dia metabolismenya berjalan dengan baik. Udah paham belum? Bu, Kenapa? ini pakai buat orang HIV sama itu loh. HIV belum bisa, karena sifat HIV tadi apa? Litik. Retrovirusnya bukan HIV juga. Ada jenis virus retro kan banyak banget. Pilih salah satunya yang materi genetiknya mirip dengan enzim AD ini. Begitu maksudnya. Kenapa? Cara dimasukin itu mereka lewat Zoom. Ya udah, kalau caranya nggak boleh tahu, ntar kamu belajar di kedokteran aja dulu. Itu nggak bakalan ditanyain. Yang penting konsepnya yang kamu harus tahu. Mengerti? Bu, yang mana dibahas, Bu? Musik kan Bu, bukan kalau harus belajar. Baik banget nanti teknis apanya? Lagi puasa. Baik bu, kenapa? Nanti kalau cara bikinnya enggak masih ribet-ribet. Oke, yang pertama apa Aisyah? Diulang Aisyah. Tadi kita ambil apa tadi? Retrovirusnya diapain Aisyah? Dimodif yang disesuaikan dengan apa? Enzim AD-nya. Setelah dimodifikasi diapain lagi Aisyah? Betul, disisipin. Berarti dia lagi penggabungan. Kalau udah gabung, maka dia akan menghasilkan apa Aisyah? Profage atau sel rekombinan. Nah, berarti di sini profagenya udah menyisipkan materi genetik yang tadi enzim AD kan bersama sel T-nya. Mengerti? Habis itu baru diimplan ke orang yang kena kelainan genetis tadi. Selesai? Dok, nama Jihan. Kan diambil retrovirus dimodifikasi dengan ADD apa AD? Enzim AD ini genetiknya namanya ADD. Penyakitnya namanya genetik ADD. Oke, penyakit genetik ADD itu kelainan dia nggak bisa ngasilin enzim AD ini di tubuhnya dia. Enzim itu fungsinya buat mempercepat reaksi tubuh, yaitu di metabolisme. Udah, nanti aja kelamaan. Udah, nanti mau kasih tahu. Nah sekarang buat tabel judulnya virus merugikan bagi tumbuhan dan hewan. Ibu udah tulis nomor 1. Sekarang kamu lengkapi nomor 2 sampai nomor 5. Yuk, cari. Silakan, judulnya apa tadi? Virus yang merugikan bagi manusia sama apa? Hewan. Sok tuh? Dilengkapin. Ayo, segera. Yang bakal melengkapi cowok-cowok. Nomor 2 Akbar. Nomor 3 Gazan. Nomor 4 Gali. Nomor 5 Faiz. Terus. Bikin tak Bu? Ini Bu. Diulang tadi nomor 2 siapa? Akbar. Nomor 3 Gazan. Nomor 4 Gali. Nomor 5 Faiz. Nanti Mikail bakal nyimpulin dari virus ini mana yang menyerang manusia, hewan, mana yang menyerang tumbuhan. Bu. Oke, dari 1 sampai 5. Kasih kesimpulan ya, Mika. Jadi jenis virusnya rice tumbuh virus. Iya. Terus ini dampaknya apa? Kok kiri kan? Kasih kesimpulan ya, Mika. Tuh, mejanya si apa?
tulisan gua kelihatan nggak? Yang ini boleh difoto. Udah Bu. Udah, aku itu ya. Iya, kamu. Aku- Oke. Kamu boleh aku. Siapa dong? Udah gua masukin sekarang. Masih dulu nanti. Gue ini mau bikin video yang kayak sama Safi Baik nggak? Kayak sampai Ronara itu. Iya yang WhatsApp, Wiwi. Iya, wih, FBB tau Bu. Gue yang lain baik banget. Bu. Emang iya bakal FFP? Oh, mana sih ya? Oke. Kalau aib tuh jangan dikunci. Enggak aib ibu yang Enggak, gitu. Ibu udah lihat videonya bu? Udah, belum main WhatsApp sih, boleh terus. Semuanya terdampak dari Dampak dari itu, ya dampak dari itu, ini tuh ya karena kalau dampak gitu apa? Oh, dampak dari itu. Rabies. Iya. Digigit anjing. Oh. Buruan, masih ada lagi nih. Saya sudah ready. Dampak beng kenapa juga tas? Biasa kenapa juga pukul. Jadi I'm giving up. Ya, yang lain I'm not boleh. joining sama Max today. udah bayar belum? Udah kan? Udah bayar kan? Belum masih utang. Lah gimana? Bayar apa sih? Enggak bayar itu, bayar panitianya. Ekonomiknya bukan Oh, Oh, ya lah. Ya udah. Gak mau hari ini. I'm giving up man, gue bikin di rumah. Nanti gue diskusi online aja. Apa? Gue ini tunggu. Ah, nggak jadi Ya, kok. dong. Kalau tidak bagus mau terima. Nggak apa-apa, lihat dulu. Tapi sih bu optimis ya, udah lama panjang banget. Enggak, gali. Duit kopi bencana. Gampang. Kansa. Udah langsung di-update ya sama Miki ya? Emang lu mau meriah kamu? Iya, gue kan Oh, galur-galur ya? gue low key sebenarnya. Kurang lu. Nanti ada kereta misterinya. Saya pengen lagi kan. Tapi gelap gitu. Bu, nanti Nazril gak kelihatan bu. Nazril hilang tengah jalan. Main-main pak. Udah 30 menit sih. Bodoh amat. Iya buat tuh game sama. Yang penting kelihatan gue. Dan jateng. Ikut lah, gimana sih? Nazril, artinya. Bu, tengah jalan Nazril hilang bu. Justru ibu dapat fast tracknya tahu. Gratis nggak bayar enak banget. Ya, direktur duanya ada di sini. Gue bawain lagi. Udah ini, bawain lagi dikit bu, biar masuk. Ibu-ibu, mending daripada ibu, Tapi menurut lu besok rame nggak? Ya, karena gini. Enggak. tapi enggak Kalau sih mau fast track, enggak. bawa aja duit sendiri ya. Lu mau fast track? Mahal banget tuh. Yang kelas 12 yang ada di UI juga sih kan kedua juga nggak mau beli. Siapa? Itu yang kelas 12 terlalu ngangkut tahu. Ibu saya kenal mas juga namanya Mas Maxim. Saya mau ganti ini ya Bu. Ini ya, di grup chat. Pais sudah bis. Kok bisa sih gali? Bu. Bagus ya? Kenapa? Tapi Mari Sahara, Wiwi. Tapi kok awalnya cuma gue sama. Awalnya beda. Apian. Kayak dikasih tahu listnya Kak. Listnya apa tuh kayak guys nih yang Gua tadi gue mikir yang lain.
Bagian dong. Bawa dong. Radit, angkatan apatis dulu nih, angkatan apatis. Habis. Aku udah mau di. Pulpen. Hyper ikis. Jangan ngomong ngerti. Ya. Sarasa. Nice tumor. Dengerin ya. Kita bahas dulu. Halo. Maira, Lara, dengerin dulu. Dah. Ini udah ditulis sama teman-temannya, bagus banget ya, udah lengkap. Tapi buat yang si tumro diganti kerdilnya itu gara-gara organ khususnya apa? Batangnya dia stop pertumbuhan, jadinya kecil. Kemudian biasanya kalau dia numbuh bulirnya kosong, nggak ada isinya. Oke? Karena benar-benar dia menyerang semua bagian sel-selnya si tumbuhan. Sel tumbuhannya jadi nggak tumbuh. Kalau nggak tumbuh berarti ya nggak bakal mungkin tumbuh meninggi, bulirnya juga nggak bisa ada isinya, reproduksinya jadi terganggu. Udah paham ya? Terus buat yang avian atau Newcastle ini nggak ada di Indonesia ya guys, tidak ada di Indonesia. Newcastle United bu. Asli. Di Inggris asli bu. Iya, itu nggak ada di Indonesia. Tapi nanti Mikael buat kesimpulan ya, buat yang rabies, kenapa dia berhalusinasi? Ternyata si virusnya itu dia menyerang juga sistem saraf pusat. Karena menyerang sistem saraf pusat, jadi si hewannya kayak berhalusinasi. Biasanya disebut kayak anjing gila. Nah, kalau dia bukan anjing gila, akbar gila. Oh berarti ibu udah paling waras ya bu ya? Ibu paling waras, saya paling gila ini bu nih. Dan apa yang influenza juga sama. lagi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bu ini foto aja dulu bu ya? Ya. Udah? Ada pertanyaan nggak? Dong. Oke, Mikael kasih kesimpulannya Mikael. Dari situ aja. Tulis ya kesimpulannya. Mika. Bu ini maaf bu. Pada virus itu ada dua yang Tunggu, saya foto. ada dua yang menginfeksi hewan. Oke, yang dua itu nomor berapa Mika? Yang kedua yang menginfeksi tumbuhan itu adalah nomor 1 dan nomor 2. Kedua itu menginfeksi tumbuhan. Yang pertama itu Yang menginfeksi tumbuhan berarti nomor 1 sama nomor 2. Terus nah sedangkan yang 3 dan 4 itu menginfeksi hewan. Hewan 3, 4 sama 5. Dan coba Mikael kasih tahu ke Bu Riri, yang 4 sama 5 ini bisa nggak berpindah ke manusia? Bisa. Dengan cara apa Mikael? Untuk rabies itu kalau digigit sama hewannya, sedangkan kalau flu burung Kalau burung apa flu burung? Dia mengkonsumsi telur mentah, daging yang tidak dimasak matang, itu faktor yang dia akhirnya bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Tapi nggak bisa langsung ya ke hewannya dulu, si burungnya kena flu burung. Nanti kalau misalnya burung itu mati kemudian kamu makan dan ternyata nggak kamu masak dengan baik, maka otomatis kamu bisa kena penyakit flu burung. Jadi nggak bisa langsung, ada faktornya. Rabies juga sama, jadi harus digigit dulu. Kalau nggak digigit, dia hanya menyerang si anjing or hewan peliharaan. Hewan peliharaan selain anjing ada apa lagi? Kucing. Oke, ada pertanyaan? Ular bisa nggak ular? Nggak bisa. Biasanya yang kayak gitu hewan-hewan mamalia aja. Mamalia yang karnivora. Ibu-ibu jadi Dari lo ikut pon. makan dulu baru keluar. Iya. Ada lagi? Oh besok mau konsultasi aja dah. Udah paham ya? Gua mau Oke. nanya apa Boleh dipoto nih, hapus terakhir nih. Sekarang gue cabut.
Enggak, maksudnya mau Udah konfirmasi difoto belum? Udah difoto mau belum? niat dicek sama Kak Iko yang bagus apa enggak. Oke, Alaska, tolong hapus Alaska. Ya, Bu. Lanjut Paragraf berikutnya. pertama. Virus yang merugikan bagi manusia. Coba dibuat lagi ayo. Ada 5. Astagfirullah. Tadi si Akbar udah ya? Udah. Yang nomor 2 berarti perempuan. Jihan. Janu, Bu, Janu. Belakangnya Jihan. Nomor 3 Janet. Nomor 4 Kacang. Nomor 5 Lea. Satu paragraf Nanti ya. yang dipulin yang belum siapa? Adit. Gicip. Kiana Sipulin dari pekerjaan teman-temannya. Terus siapa namanya? Maira ya. Maira sama Luciana cari vaksin-vaksinnya. Tolong dilengkapin sama vaksinnya. Kalau ada tulisan belum ditemukan vaksin, tulis belum. Kalau ada vaksinnya, tulisnya di mana? Tulisnya di nama penyakit, di bawahnya vaksinnya apa? Vaksinnya apa? Yuk. Ya, sama Luciana cari vaksinnya. Why Bu Riri dong? Biar kelihatan Bu Riri sama kelihatan Bu Ipa kan. Gelap tau dia semua. Ya emang gelap gara-gara udah tadi autofocus ke Bu Riri terus tuh. Bagus. Ya, tahu MC-nya Bu Riri. Dia ngerasakan aura berbahaya. Ciana belakangan aja. Dangerous aura. Ini kesenggol tau Pak. Gua mau jenis kita. Iya, kenapa? Itu yang dampaknya di daun kuning. Aduh. Daunnya jadi kuning, abisnya sedikit memelintir. Oh, sedikit memelintir. Sabar Pak. Wrong. Nah. You're wrong? Am I wrong? Brutal banget sih Janet. Harus ada vaksin. Izin toilet Bu. Ibu. Belum bikin gua. Enggak, gua belum bikin. Nanti Zril, nanti malam gua mau bikin, makanya gua nggak ikut sekarang. Ya mending ikut pas bikin. What the hell lah sih? Bu, izin toilet ya Bu. Kayak ini ya, kayak Jules. Iya kayak Jules. Iya. Iya. Bu. Sambil nunggu nih Bu. Nih, sambil nunggu nih Bu. Kesan dan pesan Ibu Riri terhadap YouTube Bu Riri. Oke, bermanfaat. Lanjutkan. Gimana? Boleh di-share link YouTube-nya di grup Aksagarta buat menyimak. Udah. Oke. Tapi Nanti baru siapin buat 50. ulangan. Maksudnya 50 subscriber gimana Bu perasaannya Bu? seneng banget. Seneng banget. Nanti bisa jadi 100 atau 300 kayak jumlah siswanya 303. Oke? Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sekarang. Tuh, Bayu aja nggak ikut. Sini. Sakit. Karena kita bisa. Jadi campak tuh. Siap. Guys, jadi aku dimarahin sama Salma guys. Maaf. Kangen sama Bayu. Iya. Bayu dong salam dari Salma. Sama orang Bu. Sama jadi Mikail, Bayu apa Denis? Newcastle di Inggris. Iya. Oh, itu klubnya klub kaya banget itu karena dibeli King Salman. Seriusan. Waduh. Kaget tuh. Udah, biar enggak. Kalau saya bukan Nazril berarti. Apa ya di Bu? Nazril dari Bu. Jadi siapa Nazril? Mbappe. Beda tamu. Maaf like. Sana lagi Bu.
Ribet lu mah. Nah, Ribet janet. jelek dong. Apaan sih? Ngadet kan? Gak bener gue. Semua orang lagi kalau naik darah bu. Kayak Budi dong. Gak kayak Budi ini dong. Aduh. Ya Allah, dosa perjalanan. Banyak sih, gue aja megang juga kayak publik sama model. Gak mau gue. Kan gue banget, gue banget dong, Marisa banget. Gak ngerti buat media partner. Terus bisa secara dan koordinasi. Hampir Allah. Saya nggak jadi sekretariat. Main lu ngapain sih, Ben? Oh. Ibu jangan, ibu saya lagi belajar kayak ini. Ini mah. Oh gitu. Danu, pakai yang biru vaksin. Danu. Tadi nggak bilang. Udah gue tulisin tuh. Jangan gue lah. Makanya imunitasnya ditingkatin. Apa tuh? Ya Allah ya Allah. Belum tersedia. Coba dengerin. Kok tadi di sini nggak ada vaksin ya? Tadi ada vaksin ya? Yang manfaat virus ada yang vaksin nggak terus tadi? Oh yang vaksin protein ya? Coba tolong dicari apa bedanya vaksin mati sama vaksin hidup. Yuk, coba.
sambil nunggu yang ini. Apa bedanya vaksin mati sama vaksin hidup? Nanti dari situ kamu bisa tahu yang kemarin kamu lakukan itu sebenarnya vaksin mati apa vaksin hidup. Halaman berapa Daya? Coba tolong dicari vaksin mati dan vaksin hidup. Nah itu jawaban orang awam. Baca dulu. Itu baca jawaban orang awam. Itu pasti logikanya begitu. Nah dengerin, kita bahas ya sebelum kita bahas vaksin mati sama vaksin hidup. Oke, betul. Nomor 1 rubella atau vaksinnya namanya MMR. Kemudian X belum tersedia. Nah kalau vaksin X ini sebenarnya yang dia serang pertama adalah apa? Sel-sel Darah putih. kekebalan Oh, tubuh. kekebalan tubuh berarti sel-sel apa? Darah putih kan? Darah putih. Ah, benar tuh. Nah gara-gara ini baru tuh kondisi ini yang kelihatan. Paham ya guys? Sepanjang dia nggak litik 10 tahun orang ini harus fase apa lagi? Lisogenik. Jadi dia juga bisa si X itu nggak cuma litik, dia lisogenik. Tapi setelah 10 tahun dia lisogenik, di tahun ke-10 dia akan mulai litik ngegrogotin sel darah putihnya. Udah paham belum? Jadi kalau dia udah kena nih virus HIV, dia fasenya nunggu 8 sampai 10 tahun buat nunggu si virus HIV-nya melakukan fase apa? Litiknya. Paham nggak sampai sini? Iya, baru bisa di kenapa Kania Ekiana? Berarti itu jadi kayak autoimun, Bu. Kenapa? Itu jadinya kayak autoimun gitu. Beda, kalau autoimun dia langsung nyerang. Kalau ini dia harus masif dulu. Dia akan lihat suasana dulu, dia lisogenik dulu sampai waktunya tiba. Jadi dia masa durasi inkubasinya panjang banget. 8 sampai 10 tahun. Nanti tahun ke-9 atau tahun ke-10 orang yang kena HIV tadi baru apa? Punya gejala, sakit lagi, demam, flu, semua jenis penyakit masuk karena dia udah mulai apa? Nggak ada daya. Nggak ada daya kekebalan tubuh. Udah paham ya guys? Oke, lanjut. Yang COVID nggak usah ditulis karena nanti ada vaksinnya. Nanti kita bisa lihat vaksin COVID itu mana yang hidup, mana yang mati. Dari yang kita bahas. Lanjut berikutnya, yang polio dia punya 2 vaksin guys, OPV sama IPV. Kalau yang O dia tadi ibu bilang pakai apa? Oral. Kalau yang I dia pakai injeksi. Injeksi itu artinya apa? Disuntik. Nah, kalau ada 2 jenis vaksin itu berarti ada alasannya. Dicari kenapa dia punya 2 vaksin yang melalui mulut sama injeksi. Tujuannya buat apa dicari tahu. Lanjut, kalau demam berdarah, oh ya udah ada. Tapi beberapa nama-nama vaksinnya beda-beda ya. Ya udahlah, yang penting udah ada vaksinnya. Nah di sini tulisannya trombositnya menurun karena nanti diinkubasi di fase kritisnya orang DBD, maka dia akan menyerang trombosit. Trombosit itu kalau di SMP dulu buat apa? Pembekuan darah. Kalau trombositnya yang diserang, maka yang terjadi apa? Pendarahannya lewat hidung, lewat telinga, lewat mulut, otomatis lama-kelamaan orang tersebut apa? Mati. Jadi kalau di fase kritis ini trombositnya nggak naik, dia menyerang pendarahan di mana-mana, udah di end tumornya, selesai. Paham nggak sampai sini? Kata kuncinya yang ini dulu, baru yang lain-lainnya. Ya, berarti ada demam, ada pendarahan. Kenapa pendarahan? Karena dia menyerang trombositnya. Ada pertanyaan dari sini? Nggak ada? Oke, boleh dicatat dulu. Ada azan. Sambil nyari vaksin mati sama vaksin hidup. Yang akan kasih kesimpulan dari siapa? Diana ya? Diana kasih kesimpulannya azan. Permisi sama
Take your time, Salma. Selesai sampai sini tolong dikumpulkan. Ah, Bu, saya belum kelar yang bagian ini. Saya juga belum kelar Ibu. Kumpulin sekarang. Kumpulinnya sekarang. Nanti ibu pulangin di pertemuan hari Kamis. Ibu, kalau kita sekarang banget. Terus ini nggak boleh kayak kirim kue ya. Oh ya sebelumnya kan Kirim ke pakai bahasa. Sambil nunggu azan mending dikerjain. Selesai. Bu, nasi yang dikit nggak apa-apa kan Bu? untuk kalau Yang mau sekarang nggak mau. Udah ya, azannya udah ya. Belum, Bu. belum. Ih, tulisan saya cakep banget, Bu. Oke, karena udah selesai azannya, Kiana kasih kesimpulannya dari 5 ini. Ya, benar. Nah, jadi kan ada beberapa penyakit kan Bu ya. Nah, ada campak, AIDS, COVID-19, poliomyelitis, sama demam berdarah. Nah, terus mereka tuh kebanyakan udah ada cure-nya. Nah, tinggal si HIV doang yang belum ada cure-nya. Nah, kalau misalnya campak tuh cure tuh vaksin rubella dan MMR. Kalau COVID-19 itu ada Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, pokoknya banyak. Nah, kalau polio itu kan bisa dua, lewat oral sama injeksi. Nah, kalau itu dia vaksinnya vaksin shock. Oke. Terus kalau misalnya si demam berdarah, dia tuh bisa disembuhin lewat injeksi. Namanya vaksin Zika, tapi dia tuh kalau misalnya emang trombositnya nggak naik-naik, ntar dia pendarahan terus mati. Oke, good. Sama tadi di AIDS apa yang diserang? Sel darah putih yang dia harus masa inkubasinya berapa tahun? 8 sampai 10 tahun. Ketika masa durasi 8-10 tahun tuh virusnya ngapain? Lisogenik. Tapi di tahun ke-9 atau di tahun ke-11 setiap orang masing-masing kekebalannya beda, maka dia akan masuk ke tahap apa? Litik. Habis itu mati. Ya, oke, ada pertanyaan? Oh iya, kalau polio, wait. Sum-sum tulang belakang. Oh iya, betul. Lebih tepatnya lebih ke kelumpuhan ini menyebabkan kelemahan pada neuron motorik. Kalau neuron motorik berarti adanya di mana? Yang suka bergerak di kita yang mana? Oh, otak. Berarti dia melemahkan otot, makanya jadi mengecil, orangnya jadi nggak bisa jalan, lumpuh. Ya, itu cacat permanen ya. Kalau polio itu cacat permanen. Kasian banget. Selesai sampai sini. Ada pertanyaan? Farad, udah cakup Farad? Oh, lagi dipinjam. Berarti udah selesai ya. Oke, siapa yang mau ngumpulin? Selesai udah? Oh ya, tinggal vaksin mati sama vaksin hidup. Siapa yang mau ngebahas? Coba, oke, Tania. Coba Tania, jangan kayak tadi bilang Asriel ya. Apa? Tadi Asriel bilang, ya nggak apa-apa, itu benar. Kalau vaksin hidup yang apa tadi tidak hidup alias dimatiin, itu. Oh, vaksin mati. Kalau yang hidup ya hidup, dimakan apa sih mau kamu? Oh, dilemahkan. Coba Tania. Jadi kalau vaksin virus mati itu cara pembuatannya itu virusnya sebagiannya dilumpuhkan dulu. Dirusak sedikit sehingga virusnya itu statusnya tidak aktif. Tidak aktif. Jadi dirusak dulu. Oke. Yang dirusak bagian apa? Ayo. Protein virus. Protein virus. Berarti yang nggak dirusak bagian apa? Yang di dalamnya ada materi genetik.
rohnya virus tadi di mana? Di materi genetik. Kalau materi genetiknya dirusak, it's nothing, nggak ada apa-apa. Jadi bagian tubuh virusnya benar kata Tania, harus sebagian dirusak, yang tubuh proteinnya dirusak, envelopnya dirusak, yang tertinggal apa? Kapsid. Nggak boleh dirusak kapsidnya karena di dalamnya masih terdapat materi genetik. Dan virusnya tadi bilang apa? Tidak aktif. Noto. Ya lanjut. Kalau virus yang hidup? Kalau virus yang hidup adalah Virus yang itu namanya apa? Virion. Virion itu punya daya apa Tania? Punya daya apa? Virulensi. Daya virulensi itu daya dia kemampuan untuk menginfeksi. Nah, ketika vaksin hidup, virionnya diapain? Tadi bahasanya si Nazria makan. Berarti dayanya yang tadinya misalnya 2 kali lipatnya diturunin sampai 0,5. Bener diperkecil. Udah paham belum kalau vaksin hidup? Terus apa lagi selain itu? Ini tadi prosesnya. Kalau secara penggunaannya tersebut, secara penggunaan virus mati itu pertama penelitiannya harus tinggi. Betul. Kalau mati ketelitiannya tinggi. Terus respon selnya terhadap vaksinnya itu biasanya lemah. Betul, respon selnya lemah. Makanya kalau virus mati dia harus 2 kali vaksin. Dia terjadi pembentukan kekebalan tubuh yang maksimal. Kalau virus hidup, respon selnya cepat karena dia masih hidup. Berarti cukup 1 kali vaksin udah bisa ngebentuk pola sistem kekebalan tubuh. Udah paham belum? Tuh, bedanya. Terus apa lagi? Kalau vaksin mati, ketika di konsumen dia tidak rentan sama suhu. Jadi kalau kamu bawa vaksinnya pakai termos, tiba-tiba termosnya mencair, vaksin matinya bisa mati nggak? Enggak, karena dia udah mati. Tapi kalau vaksin hidup, ketika dibawa pakai termosnya suhunya turun aja, maka vaksinnya akan jadi mati. Nggak berfungsi apapun. Jadi dia rentan sama suhu. Udah paham belum? Kalau vaksin mati, durasi kekebalan tubuhnya apa? Pendek karena responnya sedikit lama. Tapi kalau vaksin hidup, durasi expirednya panjang karena dia melemahkan tadi. Paham ya? Berarti yang kamu pakai itu vaksin mati atau vaksin hidup? Kenapa mati? Tania 2 kali. Berarti yang jenis Sinovac vaksin apa? Mati. Yang 1 kali buat komorbid sama orang manula cuma sekali. Berarti yang buat komorbid sama manula vaksin apa? Hidup. Udah paham? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Makasih ya Bu.